Jadi untuk ini termasuk dalam statistik deskriptif. Kalau Anda punya variabel yang hanya hendak disajikan bagaimana penyebarannya, bagaimana pemusatannya, bagaimana distribusinya, maka menggunakan grafik. Ada menggunakan tabel, grafik bar, box plot, pie chart, line graphs. Untuk tekniknya sangat simpel sekali, sehingga saya akan menampilkan langsung output dengan tekniknya yang ada di SPSS. Silahkan Anda mempraktikkan. Ini adalah salah satu contoh tabel. Ini menggunakan fungsi cross tab pada SPSS, di mana akan menghasilkan output seperti ini. Kalau Anda punya output seperti ini, maka tabel ini wajib diolah untuk dapat memenuhi kriteria penulisan tabel dalam karya tulis ilmiah. Di bawah ini adalah contoh penulisan tabel yang diambil dari output SPSS. Di sini saya contohkan bahwa untuk unsur tabel itu memiliki nomor tabel, judul tabel, kemudian badan tabel, selanjutnya sumber. Untuk pengkategoriannya sebaiknya kita memberikan bahasa Indonesia, kecuali memang mereka memiliki istilah bahasa Inggris yang tidak bisa dibahasa Indonesiakan. Lalu penampilannya akan seperti ini, di mana ada dua kategori yang ditampilkan dalam tabel pertama ini, yakni status pernikahan dengan pendapatan dalam dolar, sehingga bisa diketahui responden yang belum menikah dan yang sudah menikah berada pada distribusi pendapatan yang mana saja. Bisa kita lihat jika kita hendak interpretasikan, baik yang belum menikah maupun yang sudah menikah, itu rata-rata berada pada kisaran $25.000 hingga $49.000, dengan bukti di mana mencapai 1.228 untuk yang belum menikah dan 1.160 untuk yang sudah menikah. Kemudian pendapatan terendah di bawah $25 yaitu 578 orang untuk yang belum menikah dan 596 yang sudah menikah. Di bawah tabel ini, baik di bawah tabel maupun di bawah gambar, itu biasanya akan kita berikan yang namanya interpretasi. Yang barusan saya lakukan merupakan salah satu contoh interpretasi mudah atau ringan di bawah tabel, dan ini akan ditempatkan di bawah tabel setiap kita menuliskan di karya tulis ilmiah, baik itu skripsi, laporan PBL ataupun presentasi. Ini adalah langkah untuk membuat tabel. Saya akan contohkan. Jadi saya random saja menggunakan datanya. Data ini saya ambil dari master datanya SPSS. Klik analyze, kemudian pilih deskriptif, kemudian pilih cross tab. Nah, di sini saya ingin membuat tabel marital status dengan income. Saya ingin ubah, misalnya saya ingin membuat status pernikahan dengan kategori mobil, ya. Ini kan adalah harga mobil. Maka di sini kolomnya, kemudian saya okekan, saya masuk window, saya pilih output. Nah, output yang paling terakhir. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa rata-rata responden kita setelah menikah itu memang standar mobilnya naik menjadi lux, ya. Yang tadinya ekonomi kemudian menjadi yang lebih banyak itu deluxe untuk menikah. Kemudian yang tidak menikah itu mencapai 1.145 yang model luxnya, yang ekonomi 932. Nah, demikian. Jadi tabel yang seperti ini jangan moro-moro semuanya di copy paste, tapi harus diubah seperti ini jika hendak ingin dituliskan di karya tulis ilmiah atau di laporan, kemudian diinterpretasi. Yang selanjutnya setelah tabel ada grafik bar. Jadi grafik bar ini adalah diagram batang yang digunakan untuk mengeksplorasi data kategori tertentu dalam bentuk frekuensi atau persen. Nah, di sini adalah grafik pendapatan rumah tangga, household income,
ada reratannya, ada standar deviasinya, ada n-nya. Kita coba langsung praktik saja. Saya ambil juga di sini, klik grab, kemudian chart builder. Nah, ini saya reset saja karena tadi saya sudah uji coba beberapa jenis grafik. Pilih yang bar, pilih yang simple, kemudian ini kita drag. Nah, seperti ini ya. Kemudian misalnya saya ingin melihat usia. Seperti ini. Kemudian untuk title-nya, klik title 1, kemudian pilih distribusi usia responden, apply, kemudian kita close, kemudian kita oke. Nah, ini adalah distribusi usia responden ya, dengan rata usia 42, penyebaran usianya mencapai 12,29, dengan besar sampel atau banyaknya responden kita adalah 6.400. Itu untuk membuat grafik. Yang berikutnya ada box plot. Digunakan untuk membandingkan distribusi atau variasi antara kelompok untuk variabel data tertentu. Di sebelah ini ada distribusi variasi penjualan produk di 3 daerah kota besar. Ini adalah penjualannya, ini adalah kotanya. Kalau berdasarkan box plot ini bisa kita lihat bahwa penjualan produk yang paling tinggi itu berada di daerah kota Bandung, diikuti Bogor, kemudian Jakarta. Bagaimana cara membuatnya? Saya pakai data ini, data penjualan berdasarkan kota. Saya pilih Grab sama seperti tadi. Kemudian saya pilih box plot. Box plot ini kamu drag ke sini. Kemudian kotanya kita pindah ke sini. Selanjutnya penjualannya kita tarik ke sini. Nah, seperti itu. Sama seperti tadi, title-nya kita klik, kita berikan judul grafik penjualan produk di 3 kota besar di Indonesia. Kita apply, kemudian kita close, kemudian kita oke. Kita buka outputnya. Nah, ini dia. Ini adalah box plot, salah satu contoh box plot. Yang berikutnya pie chart. Nah, pie chart ini digunakan untuk satu kategori. Biasanya diagram ini diperuntukkan untuk variabel yang berbentuk kategori atau ada pilihan. Jadi bukan yang interval rasio. Kalau interval rasio itu lebih cocok yang tadi, box plot atau grafik bar ya. Tapi grafik bar juga kalau terlalu banyak maka nanti akan membuat pusing juga untuk membacanya. Untuk pie ini biasanya variabel-variabel seperti jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, suku, agama itu sangat cocok sekali jika diolah menggunakan diagram lingkar ini atau pie chart ini. Kita praktikkan bagaimana caranya. Saya coba pilih ini adalah data interval rasio. Coba kita lihat bagaimana kalau kita menerapkan menggunakan interval rasio. Apakah tidak mungkin, Bu? Mungkin, tetapi kurang cocok. Nah, kita akan coba. Ini kita reset dulu. Kita drag. Saya pilih seperti ini. Nah, dia tidak mau muncul nih. Nah, dia tidak mau muncul kalau dia interval rasio karena memang tidak cocok ya. Nih, oke, tidak mau muncul. Ini saya reset, kemudian saya cancel, saya cari data yang ada kategorinya. Nah, di sini ada job satisfaction ya, kepuasan akan pekerjaan. Coba kita lihat. Nah, job satisfaction-nya kita cobakan menggunakan pie chart.
ini kita ubah dulu menjadi ordinal. Kita apply, close, kemudian di OK. Kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, di sini ada warna-warni yang mewakili jenis kepuasan bekerjanya. Ada yang highly, ada yang somewhat, ada yang netral, ada yang tidak terlalu puas. Nah, kalau ingin mengubah atau mempercantik GraphicPy ini, klik double seperti ini. Kemudian kita buat pisah seperti ini. Untuk menampilkan data labelnya, klik kanan, show data label, kemudian close. Nah, cantik seperti ini. Kalau mau dibuat data 3 dimensi juga bisa. Klik seperti ini. Biasanya dia akan muncul. Saya coba jadi 3D, kemudian apply. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, ini adalah grafik kepuasan bekerja. Yang selanjutnya, setelah diagram pie, ada line graph. Line ini atau grafik garis ini digunakan untuk melihat tren atau perkembangan suatu variabel data tertentu, seperti data penyakit, data penjualan masker, dan sebagainya. Jadi di sini saya mencobakan untuk penjualan produk berdasarkan bulan, ya. Saya pakai data ini. Ini kebetulan punya data penjualan produk dari bulan Januari sampai Desember. Untuk membandingkan kedua produk, maka saya bisa menggunakan bantuan Grab seperti ini. Saya reset saja. Saya pilih galeri, kemudian saya pilih line. Saya pilih ini, kemudian saya klik seperti ini, ya. Bulannya saya tampilkan ke sini, kemudian dua produk ini saya ambil dua seperti ini. Kemudian OK, kemudian saya OK. Kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, ini adalah grafik garis menampilkan perbandingan penjualan produk tiap bulannya dari bulan Januari sampai Desember. Kita bisa lihat bagaimana ternyata baik produk 1 maupun produk 2 saling berbalap-balapan kalau kita melihat bentuk grafik ini. Nah, yang berikutnya ini adalah latihan uji validitas dan reliabilitas. Silahkan kalian buat dalam bentuk laporan praktikum. Langkah-langkahnya di screenshot, diberikan keterangan, kemudian diinterpretasikan hasilnya bagaimana. Kemudian pada data file structure survival yang ada pada master data IBM, buatlah grafik yang cocok untuk berbagai variabel yang di bawah ini. Minimal 4 grafik berbeda, akan lebih disukai. Pekerjaan ini harus selesai hari ini, paling lambat dikumpul pukul 10. Selanjutnya akan saya berikan materi untuk uji beda.